kamu kerja 8 jam atau 10 jam, kamu main gamenya itu 5 jam, dan kasih dong 2 jam aja untuk dengerin keluh kesah istri. Memang khusus buat dengerin, sayang hari ini kamu mau cerita nggak sama aku. Aduh, lega banget tuh. Kayaknya semua masalah dalam rumah tangga yang capek ngurus anak, capek karena masak, capek karena nyuci, itu langsung plek, hilang. Sedangkan pada saat itu biasanya sang istri itu mempertahankan anaknya, nggak mau anaknya lepas ke suami karena menganggap bahwa anak itu yang ngelahirin dia, iya kan? Tapi jarang sih bapak bisa ngurus anak kecil, itu jarang Bang. Iya benar, berpikirnya kan kayak gitu. Kalau udah cerai itu sang suami itu 20% yang tetap mau menafkahin full untuk anaknya ya. Karena mereka tuh ngerasa udah kayak udah lepas, aku bujangan lagi gitu loh. Padahal Itu dia nggak megang anak kan. Nggak megang anak, dia dapat gadis masih bisa dia bikin anak lagi. Ya yang susah siapa, gitu kan? Iya. Makanya itu harus dipikir masak-masak. Itu pengalaman banyak orang dan sudah banyak banget contohnya. Halo guys, selamat malam semuanya buat adik-adik aku dimanapun kalian berada. Oke, seperti biasanya, kali ini aku ditemenin wanita cantik ya, untuk ngebahas tentang masalah-masalah kalian, baik itu yang sudah berumah tangga maupun untuk kalian yang masih remaja. Langsung saja pertanyaan pertama. Oke, ini ada yang nanya nih. Baru 2 minggu putus, doi langsung ada ciwi. Padahal hubungan kami udah berlanjut 1 tahun. Jadi menurutmu? Aku harus gimana? Aku belum bisa move on tapi harus terima kenyataan. Wow. Wah, ini yang nanya cewek apa cowok? Kayaknya cewek, soalnya kan dia bilang doi langsung ada ciwi. Oh gitu ya. Jadi mungkin dia pengen tahu tentang perasaan apa yang dirasakan si cowoknya ya, pastinya ya. Karena dia cewek nih kan. Secepat itu langsung dapat penggantinya gitu. Jadi kalau misalnya kita nih berada di posisi cowok, ini kan ibaratnya kita sebagai cowok yang nggak setia ya. Kalau yang kita rasakan itu, kalau berada di posisi sebagai cowoknya, berarti sudah pasti cowoknya ini sudah nggak ada rasa cinta lagi sih. Waduh. Iya, nggak ada rasa cinta lagi. Kalau dia cinta nggak mungkin dia mendua, apalagi dia memutuskan gitu kan. Berarti nggak ada rasa cinta lagi. Gitu ya. Ya kalau cowok yang dirasa kayak gitu sih emang. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kalau menurut aku sih untuk move on itu ya memang perlu waktu ya. Jadi sabar, lambat laun juga akan hilang. Itu ada 2 hal loh. Kalau dia sabar, itu pertama dia menjaga perasaan si ceweknya ini ya. Tapi kalau dia langsung nyari yang baru, berarti secara tidak langsung memang dia tuh sudah nggak ada rasa cinta lagi. Berarti sudah jauh-jauh hari dia memang ingin ngelepasin sih. Oke, kalau aku sebagai ceweknya lebih baik ya udah terima kenyataan aja, lambat laun akan hilang, sabar aja. Karena move on itu butuh proses. Sabar aja ya. Oke, lanjut. Semoga yang dapat kedua. penggantinya yang lebih baik ya. Oke, lanjut yang kedua. Apalagi? Suami yang suka judi online pakai duit istri hampir 250 juta. Wow. Dan KDRT sampai gigiku copot dan mundur ke belakang. Oh my god. Jadi pertanyaannya apa nih? Aku harus pisah atau gimana karena anak-anaknya masih kecil. Nah, kalau kamu berada di posisi itu gimana? Ya gimana ya, kalau udah yang namanya judi, kalau menurut aku itu nggak akan bisa berhenti sampai kapanpun, sampai tua. Karena rata-rata pengalaman yang aku lihat sampai tua dia tetap ngejudi gitu. Kalau kamu sabar, bertahanlah. Tapi kalau nggak sabar, terserah. Aku nggak bisa ngambil keputusan. Berarti harus sabar. Ya memang harus sabar sih menerima hobi suami kan. Tapi kalau misalnya aku sarankan sih untuk yang istri yang berada di posisi ini kan pasti kan mereka kan punya anak sih, itu sih yang ngeberatin mereka tuh. Tapi kamu harus tahu resikonya. Kalau kamu tetap bertahan itu kan keputusan ada di kamu ya, ibaratnya ya sebagai itu ya istrinya ya.
Jadi kalau misalnya tetap bertahan berarti dia menerima bahwa kehidupannya bakal kayak gitu terus. Ya, betul. Jadi bisa apa enggak nih? Kalau aku sih toksik banget nggak sih hubungannya? Aku nggak bisa bilang harus pisah gitu, nggak. Ya kalau masih bisa si cowok suaminya bisa memperbaiki diri, lanjut demi anak. Tapi kalau judi kayak slot kayak gitu banyak yang rungkat sih biasanya. Dan Ini bakalan sampai selesai, sampai rungkat banget, sampai habis banget tuh duit, baru dia berhenti ya nggak sih? ya, jadi Ya kan? kalau misalnya udah di posisi kayak gitu lebih baik sih Dimulai dari sekarang gitu. cari yang lain lah. Ya, cari suami yang lain lah. Karena hal itu sudah nggak bisa ibarat penyakit itu sudah sulit untuk disembuhkan. Iya sih. Tapi kalau misalnya ada solusi nih, kalau menurut aku pisah itu tuh kan bukan berarti harus langsung pisah tek gitu ya. Mungkin untuk sementara pisah rumah aja dulu, saling memperbaiki diri aja dulu gitu. Oh, kayak gitu ya. Karena kalau pisah langsung cut hubungan tuh cerai ya bahasa kasarnya. Itu tuh gimana ya? Nggak ada harapan untuk balik lagi itu tuh sulit gitu. Untuk anak-anak sih, aku mikirnya untuk anak-anak karena ekonomi bisa dicari, terus kebiasaan itu bisa dirubah. Tapi kalau untuk merubah sosok ayah itu agak sulit. Demi anak lagi ya, demi anak. Ya sabar. Tipe-tipe memperbaiki ya. Ya udah. Oke, kita lanjut ya. Aku merasa suamiku terlalu mengekangku. Udah 4 tahun menikah, aku tidak diizini bekerja dan ketemu teman lamaku. Kegiatanku hanya di dapur dan mengurus anak. Pertanyaannya, aku merasa nggak ada kebahagiaan. Mungkin dia kesepian kali. Kayak ngerasa rutinitasnya itu aja yang dilihat anak. Bosan kali ya. Bosan kali. Ya jujur memang kalau sebagai seorang ibu itu memang rutinitas pertamanya itu ya di dapur, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami. Cuman ya sebagai suami kalau menurut aku ya paham juga dong. Kalau ekonominya nggak stabil ya sebenarnya seharusnya ya terbantu sih. Kalau ada inisiatif dari istri kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa memenuhi, kan gimana? Perekonomian kayak gitu. Kalau suaminya sukses kaya, nggak masalah sih. Tapi namanya udah menjadi kebiasaan si istrinya ya. Mungkin dari mudanya udah pergaulannya sudah bekerja. Sering kesana kesini banyak temennya. Jadi kalau misalnya menikah gitu memang ada perubahan kayak gitu ya, memang sulit sih untuk menerima ya. Tapi jadi solusinya gimana? Kalau dari kamu sendiri setuju nggak kalau istri itu harus tetap di rumah? aku setuju kalau misalnya udah dipenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan istri sama kebutuhan anak. Aku lebih setuju istri itu tuh ya di rumah gitu. Cuman ya sesekali ya kasih, dia mungkin butuh refreshing, cuci otak, cuci mata. Dia kan juga capek juga ya rutinitas itu aja yang dilihat. Karena perempuan ini lebih suka lihat ya keluar, terus dia suka cerita. Jadi kadang kalau misalnya suaminya mungkin nggak asik diajak cerita, ya kasih dong dia cerita sama temennya gitu. Tapi kalau seandainya dikasih kebebasan kayak gitu, kalau misalnya tiba-tiba kebablasan si istrinya ternyata mendapatkan pria yang lebih menarik dari suaminya, gimana? Kan yang ditakutkan itu kenapa suaminya itu selalu melarang. Ini kalau itu tuh ya tergantung istrinya lagi ya. Dia tuh cari apa tuh namanya, ketemu dengan teman-temannya, niatnya harus baik dong. Hanya untuk refreshing aja, jangan bukan berarti untuk selingkuh gitu. Benar kan ceweknya juga sih. Yakin ya bisa menahan untuk tidak melakukan hal-hal di luar batas. Tergantung semua tergantung niat. Semua tergantung niat. Nah, itu yang ditakutkan suaminya ini mungkin. Kalau makanya nggak diperbolehkan keluar. Gini, kalau menurut aku Kerja di jangan luar. terlalu. Ini kayaknya ngekang sama sekali nggak boleh deh maksudnya gitu. Sesekali ya, mungkin setahun sekali gitu. Boleh dong bertemu dengan teman. Oh gitu. Ya saling mengerti aja. Hobinya si istri ini tuh apa. Oke. Intinya jangan terlalu mengekang, jangan terlalu membebaskan. Standar-standar aja ya. Oke, kita lanjut. Lanjut. Apa lagi? Aku berada di toxic relationship. Setiap ada masalah kecil dia selalu ngata-ngatain aku, ngasarin, namun semua nama binatang tuh ke aku. Pengen putus tapi belum siap, gimana dong? Belum siap maksudnya apa nih? Belum siap untuk kesepian? Mungkin ya. Belum siap untuk kesepian kali, belum siap untuk lepas sama cowok itu. Mungkin ada sisi baiknya kali ya, makanya dia belum siap. Tapi toxic. Gimana?
dalam hubungan itu tuh tidak baik loh. Toksiknya gimana tuh? Nggak ada jelasin ya? Ya dia bilang setiap ada masalah kecil itu selalu ngata-ngatain, Berarti kata-kata binatang itu keluar semuanya ya? Kalau menurut abang gimana? Kalau dengan orang yang dicintai aja kata-katanya kasar kayak gitu, belum menikah kan? Gimana kalau sudah menikah? Tapi kalau menurutmu menurut gimana? aku, setiap orang itu kan pasti ada kelebihan kekurangan. Ya ini mungkin kekurangannya masih bisa diperbaiki, masih bisa diomongin. Ya tinggal dikomunikasiin aja. Aku nggak suka loh kamu kasar kayak gitu, ngatain aku begini begitu gitu. Selagi Masih toleransi bisa, masih ya? Iya, masih toleransi, jangan langsung ambil keputusan. Aduh, aku pengen putus aja deh, jangan. Karena pasti ada sisi baiknya kan, si cowok itu kan yang masih bisa dipertimbangkan, masih bisa untuk dilanjutkan hubungan itu gitu. Susah loh cari orang yang kira-kira udah nyambung, udah sefrekuensi mungkin. Itu susah. Ini kurangnya di sini, oke kita perbaiki di sini gitu. Kalau menurut aku. Masih bisa diperbaiki ya? Masih. Dengan mengucapkan kata-kata binatang untuk orang yang katanya dia sayang itu. Seharusnya lebih sopan sih. Masa ya orang disayang diucapin kata-kata binatang? Karena gini, kalau emosi itu tuh memang udah dirasuki sama setan. Jadi kalau udah emosi itu tuh udah hilang akal, bawaannya tuh pengen marah, pengen ngeluarin semua apa yang dirasain gitu. Makanya kalau misalnya kita emosi, itu lebih baik duduk diem dulu. Kalau kita lagi megang handphone, itu jauhin handphone biar kita nggak ngetik sembarangan kata-kata yang ini itulah ke pasangan kita gitu. Oh memang benar sih. Jangan memutuskan sesuatu kalau pas lagi marah. Itu memang ada benarnya sih. Benar. Ya lumayan bagus juga ya kata-kata aku. Semoga solusinya bermanfaat ya. Kita lanjut ya. Dari awal nikah suamiku nggak bekerja dan aku yang memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah yang tadi itu tuh dia mau bekerja tapi nggak dikasih. Kalau yang ini dia bekerja, itu juga jadi keluhan. Gimana caranya biar aku ikhlas, soalnya udah berjalan 2,5 tahun pernikahan. Ya sulit banget itu kalau di posisi cewek ya. Kamu kalau punya suami kayak gini gimana? Tinggalkan. Nah kan balik lagi sifatnya bisa diperbaiki lagi. Oh, kalau ini 2,5 tahun ya, 2,5 tahun nggak kerja dan istrinya bekerja. Hello, balik lagi dong ke kodratnya laki-laki, lo pemimpin. Masa yang nyari nafkah itu istri? Oh. Kalau gue sih nggak ikhlas. Kalau masalah rumah tangga, ya kalau masalah bekerja cari nafkah itu udah istri, itu udah salah besar bagi aku. Ini katanya apa? Biar aku ikhlas. Sebenarnya kalau balik lagi ke agama ya, kamu yang bekerja, istri yang bekerja, memenuhi kebutuhan rumah tangga ya, suaminya nggak kerja, itu tuh adalah sedekah. Kalau kamu ikhlas, itu jatuhnya sedekah, tetap kamu dapat pahala. Tapi kalau pakai logika, silahkan. Udahlah kalau kayak gitu, masih banyak orang lain yang lebih bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya dia masih punya anak satu sih, masih bisa lah memperbaiki kehidupannya. Cuman sudah 2 mungkin lebih berat lagi ya nanti ya. Kalau misalnya bagi cewek untuk memutuskan harus pisah itu biasanya berat, ya kan. Tapi ada juga yang berani karena rezeki beda orang. Kalau beda suami itu beda rezeki, beda istri itu beda rezeki katanya kan. Ambil langkah Iya, aku kan? aja. Dek. Itu keputusan yang sangat berat sih kalau misalnya apalagi anaknya udah sampai 5 gitu kan. Wow. Kan sangat sulit sekali apalagi masih kecil-kecil kan. Cuman memang balik itu lagi kalau memang si istrinya ini orangnya kuat, pinter, biasanya aman sih. Balik lagi ke sabar ya. Sabar. Karena ngerubah sikap suami itu tuh gak langsung 1 tahun 2 tahun loh. Itu paling lama 10 tahun. Hah, 10 tahun? Iya itu paling lama 10 tahun. Kalau udah 10 tahun udah tua dong. Kalau Mau, udah di mau atas- cerai ntar nyari yang muda lagi susah lagi loh. Enggak, pasti pokoknya berdoa aja, berdoa sama Allah semoga dia didapatkan pekerjaan. Dia berubah, dia bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu ya. Intinya Doa. berusaha kuat untuk ngerubah ya. Doa aja. Bisa nggak kira-kira? The power of doa. Doa sulit, cuma doa aja. Usaha yang paling penting. Ya kalau misalnya Gimana cara ngerubahnya kalau kamu jadi berada di posisi dia tuh? Cara ngerubahnya gimana kalau kamu sendiri sebagai istri nih? Apa yang kamu lakuin? Kalau aku jadi istri soleha, aku tetap sabar dan aku berdoa. Tapi kalau karena aku istri solehot, jadi ya udah aku selesaikan aja. Oke. Jadi gini, kalau menurut aku nih yang terbaik ya, menurut aku untuk mbaknya,
Berdoa aja, the power of doa ya Mbak ya. Semoga Allah bukakan pintu hatinya dan Allah berikan rezeki di tangannya, biar dia yang cari nafkah bukan mbaknya gitu. Ikhlas aja dulu, semoga itu menjadi sedekah. Jadi enak lah jadi suaminya kan, nggak kemana-mana, nggak perlu capek-capek. Istrinya udah rajin kan. Itu suami nggak tahu diri. Jadi minta duit ke istri ya berarti jatuhnya. Suami nggak tahu diri, istrinya Kan istrinya udah cinta banget mungkin. nggak. Sebenarnya istri itu udah mulai rasa cinta tuh udah berkurang, tapi karena Anak ya? mempertahankan rumah tangga tadi demi anak, demi status kali ya, makanya dianya mau untuk mempertahankan itu. Tapi lambat laun gimana ya kalau rumah tangga itu tuh tanpa cinta tuh gimana rasanya coba? Nggak asik kan? Tapi memang kalau sudah berumah tangga itu nggak ada rasa cinta, jarang orang mempunyai rasa cinta lagi. Adanya sayang. Itu tergantung tergantung suami dan istrinya sih. Kalau suami ngerti istri, istri ngerti suami, mau sampai 50 tahun pernikahan pun kurasa akan ada rasa cinta. Tapi kalau misalnya si suami nggak memperbaiki diri, si istri nggak mau memperbaiki diri, ya udahlah gue yang jalanin hidup gue, kewajiban gue sebagai istri, hak lo gue kasih, kewajiban gue jalanin. Itu tuh nggak asik, nggak asik dalam rumah tangga tuh nggak asik. Apa gunanya? Ya kan. Jadi komunikasi itu paling penting ya. Karena kan dalam hubungan itu tuh memang harus ada ya komunikasi gitu. Nah, bagus komunikasinya. Kalau misalnya dari segi komunikasi aja nggak bagus, gimana cara memperbaiki masalah gitu. Perbaiki dulu komunikasinya. Insya Allah semuanya akan terselesaikan masalahnya. Oke. Oke, ini lagi lanjut. Suamiku gila game setiap pulang kerja. Kami gak ada waktu komunikasi berdua. Dan itu sudah berjalan 3 tahun pernikahanku. Nah, komunikasi lagi kan. Gimana caranya biar aku sabar? Waduh, sabar ini gak ada batasnya. Ini hobi main game. Ya, Tapi game itu ada yang menghasilkan uang juga sih. Tapi nggak semua orang mencapai itu. Kalau misalnya kamu mempunyai hobi main game tuh ya, kalau misalnya bisa menghasilkan uang, itu nggak apa-apa diterusin. Tapi kalau misalnya main game itu tujuannya untuk have fun dan begadang sampai pagi sehingga pagi kerjanya jadi ngantuk atau jadi malas kerja, itu berarti sudah salah. Itu nggak boleh diterusin. Sebagai laki-laki harus sadar, apalagi dia mempunyai tanggung jawab ya kan. Jadi sang istri harus ngelarang ya nggak? Sang istri harus ngelarang kalau kayak gitu. mungkin dia udah komunikasi kali, tapi belum ada ujungnya. Bukti udah 3 tahun kan, nggak mungkin nggak ada. Tapi kalau dewasa seharusnya bisa membedakan, kalau misalnya itu hobi itu nggak ada untungnya ya nggak usah lah gitu kan, daripada nanti berdampak dengan hal-hal lain, hal-hal kecil lain ya nggak sih? Iya pasti. Karena kalau main game itu nggak ada batasnya, bisa sampai pagi biasanya sih kayak gitu, sehingga paginya jadi ngantuk, kerja jadi malas-malasan kan. Malam Jumat istri minta jatah nggak dikasih. Aduh, Ya kan, istri dianggurin, ya nggak gitu nggak? nggak tahu aku. Iya, orang sudah menikah kan paham idenya kalau misalnya sudah berada di fase itu. Cuman aku sendiri kalau misalnya memahami hal yang kayak gitu, kita ini sebagai memposisikan diri kita ini sebagai suami, sebagai cowoknya gitu misalnya ya. Ini sudah nikah ya, sebagai suami apalagi udah punya anak ya. Jadi kita itu harus bisa membedakan mana hal-hal yang sekiranya hobi itu kalau misalnya menghasilkan duit itu nggak apa-apa. Kamu mau begadang kan ada hasilnya gitu kan. Tapi kalau misalnya cuma untuk nongkrong-nongkrong aja, itu malah menimbulkan banyak masalah nanti. Kalau nggak percaya boleh dicoba ya. Pasti paginya mulai ngantuk, kerja jadi males, ya penghasilan jadi berkurang kalau sudah kayak gitu. Kesehatan pun bisa menurun kan, begadang itu sampai pagi biasanya kan. Bakal melewati hal-hal kecil yang dia sia-siain, kayak anak misalnya, dia jadi nggak deket sama anak. Dia nggak deket dengan sang istri biasanya gitu karena lebih suka main gamenya itu tadi. Iya, jadi katanya kan nggak ada waktu untuk berkomunikasi berdua gitu. Jadi untuk suami, nih aku pahami tentang istrinya ya. Kayaknya istrinya itu butuh didengerin ceritanya. Please, dari 24 jam, kamu kerja 8 jam atau 10 jam, kamu main gamenya itu 5 jam, dan kasih dong 2 jam aja untuk dengerin keluh kesah istri. Jadi itu ya, kalau menurut aku.
2 jam aja dalam sehari itu memang khusus buat dengerin, sayang hari ini kamu mau cerita nggak sama aku. Aduh, lega banget tuh kayaknya semua masalah dalam rumah tangga yang capek ngurus anak, capek karena masak, capek karena nyuci, itu langsung plek hilang. Besoknya dia nyuci lagi. Sesimpel itu loh. Jadi kalian cuman cukup ngasih waktu kalian sehari, waktu suami itu sehari itu 2 jam untuk dengerin keluh kesah istri. Oke, itu solusi dari aku. Tapi kalau dia nggak ada cinta lagi, biasanya nggak bakal dilakuin itu. Kalau nggak ada cinta itu balik lagi ke komunikasi. Kenapa kamu nggak bisa? Kenapa kamu udah mulai nggak cinta? Nah, itu pasti ada masalah di istrinya kan. Mungkinkah istrinya itu bau? Mungkinkah istrinya itu nggak pandai dandan lagi kayak dulu waktu masih gadis? Atau mungkinkah istrinya itu semakin gembor, nggak langsing lagi kayak dulu gitu? Jadi diomongin aja dan dibantu. Gitu. Dibantu dong, jangan cuma bilang kamu tuh makin jelek loh setelah udah menikah. Terus duit untuk skincare-nya mana? Kalau kamu mau mempercantik istri kamu ya dimodalin gitu loh. Biar tumbuh lagi nih rasa cinta. Rasa cinta itu kan muncul kalau misalnya kita tuh kayak tertarik pada seseorang, ya nggak sih? Iya. Nah gitu. Jadi gimana caranya nih biar istri aku tertarik sama dia gitu loh. Modalin. Cari Tapi cara. bayangan ini yang dirasakan suami ya. Bayangannya nih kalau pacaran dengan menikah itu kan beda. Pada saat yang dirasakan suaminya, pada saat dia sudah memasuki pernikahan, setelah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun itu masih semangat lah untuk bermesra-mesraan ya. Tapi tahun yang kedua itu dia sudah ngerasa bahwa aku udah ngedapetin dia. Apa sih yang nggak aku, ibaratnya apa sih yang nggak aku cicip gitu semuanya kan, dari kasih sayang dia. Baik itu kayak hubungan suami istri dan hal-hal lain semuanya sudah didapat gitu loh. Jadi bahkan yang dirasakan suami biasanya kenapa mereka itu bisa secuek itu sama istri, karena ya dia ngerasa bahwa udah dapat gitu lah. Ya gitu loh. Kalau misalnya mereka yang berpikir males ke istrinya, males melihat istrinya terlihat cantik. Tapi kalau misalnya suami yang tetap dewasa dan menjaga gimana biar mood dia dengan istri itu nggak hilang, itu ya dia ini ada inisiatifnya. Jadi memang inisiatif itu susah ditimbulkan dari sang suami sih, Bang. Ya kan? Ya kalau menurut Itu biasanya kayak gitu. aku gini, kalau udah suami istri itu nggak ada gengsi lagi untuk mengungkapkan unek-unek. Harus komunikasi. Misalnya ma atau apa gitu kan. Gimana biar aku nih bisa terlihat cantik. Nanti kamu bosan pula kalau aku jelek. Aku mau beli ini ya gitu. Itu harus ada komunikasi. Sayang kamu tuh sekarang rasa cinta kamu berapa persen nih ke aku? Ini, oke aku cari cara nih biar persenannya tuh lebih naik lagi gitu kan. Harus ya sebagai istri tuh harus ada perubahan. Jangan semakin aku udah jadi istrinya terus ya udahlah ogah-ogahan pakai daster terus-terusan dari pagi sampai malam. Itu jangan. Nih sesekali ya berpenampilan bagus lah, rapi lah gitu. Tapi kayaknya istri juga kurang semangat loh kalau aku lihat ya, istri-istri orang itu ya. Mereka tuh kalau sudah Abang suka menikah, nengok istri orang ya. ya kita kan memperhatikan ya. Mereka itu kebanyakan setelah menikah itu nggak merawat diri sendiri. Kurang Mereka nggak menjaga perhatian, ngerasa nggak ada yang siapa sih yang aku mau ngedapetin siapa lagi, udah punya suami juga. Jadi pikiran yang kayak gitu bikin mereka itu males untuk berdandan. Dan itu salah satu faktor penyebab suami itu bosan loh. Jadi pikiran dari istri sendiri seharusnya menimbulkan dirinya itu untuk tetap terlihat cantik. Itu yang jarang orang sadari gitu loh. Jadi istri itu juga harus paham bahwa suami itu bisa bosan kalau kamu tuh terlihat jelek, terlihat nggak cantik. Gini ya. Jadi harus inisiatif juga istrinya gitu, jangan nunggu suaminya. Oh enggak, semua itu gini. Kalau misalnya istrinya dari pagi sampai malam itu ngurus rumah, ngurus anak dia sendirian, jujur itu nggak akan tercover untuk ngurus diri. Kalau gitu si ya? suami bilang, sayang, bagian rumah tangga ada pembantunya, tapi kecuali masak, aku pengennya masaknya itu kamu. Kalau cuma untuk masak dan ngurus anak, aku yakin dia bisa ngurus diri. Bisa ya. Bisa. Tapi Jadi kalau males, memang kalau orangnya males males- berdandan karena ngerasa bahwa aku ini udah punya suami. Aku kalau berdandan itu berarti tandanya aku tuh menginginkan laki-laki untuk suka sama aku. Kalau pikirannya kayak gitu gimana? Jadi kalau udah kepikiran kayak gitu, dia bakal terlihat cantik, memang bisa merawat diri, tapi untuk orang lain loh. Kalau pikirannya udah kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia pikirannya tetap untuk suami, itu sulit ditimbulkan sebenarnya. Karena ngapain sih, suami juga udah dapat aku juga kan kayak gitu. masa dia mempercantik diri untuk laki-laki lain sedangkan dia punya suami. Jangan kamu mulai penyakit, kalau menurut aku ya, jangan mulai penyakit atau masalah dalam rumah tangga. So, niatkan baik-baik kamu mempercantik diri emang untuk mengikat suamimu, jangan sampai didapatkan oleh pelakor. Nah, kalau tujuannya itu bisa masuk, kalau tujuannya biar suami itu tetap terjaga
Nah, dengan cara itu biasanya istri itu bisa berdandan tuh, mau berdandan tuh demi menjaga suaminya. Tapi kebanyakan nggak mau berdandan. Itu yang bikin mereka itu terlihat tetap setelah menikah itu jadi gembrot, jadi kurang bisa merawat diri. Jadi harus dirubah mindset yang kayak gitu. Ya, Ini masukan aja sih untuk orang yang sudah menikah ya. pokoknya sebagai istri jangan selalu merasa cukup. Selalu merasa, ih aku harus lebih nih, aku harus lebih lagi, aku harus mempercantik diri, aku harus menjaga diri aku, penampilan aku, anak aku, semuanya harus di cover gitu loh. Tuh ya. Dan apalagi? Aku dipaksa suami open BO. Oh my god. Suami maksa istrinya open BO untuk mencukupi kehidupan keluarga karena dia lagi nggak ada pekerjaan. Questionnya, aku harus gimana karena dia suami jadi aku nuruti. Aduh, aku nggak tahu nih mau balas apa, mau jawab apa. Soalnya dia bilang karena dia suami jadi aku nuruti. Nggak boleh lah. Walaupun suami, sebagai suami, istri itu harus tunduk dengan suami. Kalau suami ngajarin yang jelek-jelek itu nggak diperbolehkan juga. Itu harus dilawan gitu loh. Jangan malah kamu menikmati, udah open BO juga kan enak, menikmati seks juga gitu kan. Jangan malah kamu berpikir kayak gitu ya. Karena kamu harus berpikir hal kayak gitu ada resikonya, kayak penyakit yang menular kayak gitu ya. Terus kalau sudah terbiasa kayak gitu, terbiasa open kayak gitu, dia bakal setelah menikah, kalau misalnya cerai atau dia masih gadis sudah biasa kayak gitu, setelah menikah dia akan sulit untuk memunculkan perasaan cinta ke satu orang. Jadi itu akan sulit disembuhkan loh. Berarti ini Ya kan? hubungannya memang udah nggak baik sebelum nikah kayaknya ya. Ya bisa jadi. Karena suaminya maksa open BO. Berarti kan ini hubungan mereka itu tuh dari awal menikah tuh gak Jadi baik-baik. pacaran mungkin sudah mempunyai kebiasaan yang Sama-sama, aneh-aneh. iya. Ya kalau untuk memperbaikinya ya sholat aja ya Mbak ya. Karena kalau seorang wanita itu, kalau misalnya disuruh suaminya kayak gitu, kalau dia baik-baik, dia bakal ngajak pisah tuh. Tapi kalau misalnya dia juga menikmati juga sama perangainya dengan suami, maka dia bakal ngikutin keinginan suaminya tuh. Ya, tapi, Itu jelas kok, itu logika itu. ya. Kalau menurut aku taubat. Ya, kita ngomongin taubat gua. Kalau menurut aku Mbak, ini nih jangan diikuti karena mengarah ke mudorot ya. Kalau misalnya yang diikutin itu tuh yang suami nyuruh atau maksa kayak pakai hijab, terus yang baik-baik lah gitu. Itu yang diturutin. Kalau yang ini nih mudorot, jangan diikutin. Oke Mbak, komunikasiin aja lagi sama suaminya. Tolong, masa kamu tega sih badan aku dicicipi sama laki-laki lain? Nah, Gitu. tapi banyak kejadian kayak gitu. Berarti nggak cinta. Bukan masalah nggak cinta, dua-duanya tuh sama-sama cinta, tapi ada kelainan seks kayak gitu tuh. Jadi melihat istrinya dinikmati orang lain itu ada sensasinya tersendiri. Ada yang kayak Itu gitu. penyakit bukan? Itu penyakit ya menyimpang lah termasuk. Iya. Tapi mereka bagi yang menjalaninya itu biasa aja. Wah, itu parah sih. Itu jangan dibilang nggak ada ya, banyak terjadi. Kayak gitu. Mungkin aku baru tahu nih. Memang ada lah gitu. Oke, kita lanjut ya. Waduh, ini agak berat nih. Aku selalu mergokin suamiku selingkuh, tapi cuma lewat chat doang. Aku harus apa? Apa? Aku harus apa? Harus apalah? Aku harus apa? Walaupun cuma chat doang, Mbak, itu tuh pasti berujung dengan pertemuan, ya nggak sih? Ya iyalah, orang mau selingkuh juga pasti awalnya dari chattingan dulu. Mungkin mbaknya nggak tahu kalau dia udah pernah ketemuan. Bisa akrab lewat chat itu berarti memang sudah ada hubungan yang serius juga sih di situ. Perselingkuhan bisa jadi. Oh, kalau aku sih, kalau mau hubungannya baik-baik aja sama suami, jangan dipergokin, Mbak. Udah anggap kayak nggak ada apa-apa. Gitu ya. Ya kalau mau baik-baik aja hubungannya gitu dalam rumah tangga. Tapi kalau misalnya mau cari tahu, itu ya pasti Nanti sakit hati sendiri. iya, jadi penyakit diri sendiri kan. Selama nggak tahu, maksudnya itu selama nggak mengganggu juga, mbaknya nggak terganggu gitu. Nah, anak-anak juga masih dalam apa ya, kawasan ayah yang dapat kasih sayang ayahnya gitu. Nah, anak-anak masih dapat kasih sayang ayahnya. Mbak juga masih dipenuhi kebutuhannya, juga masih disayangi, dan dia juga nggak sampai keluar sampai nginap gitu. Pokoknya cuman untuk lewat chattingan doang. Kalau semoga aja ya lewat chattingan doang. Blokir aja cewek itu.
blokir, hapus nomornya kan, selesai. Itu gampang banget sih. Diblokir, ganti nomor lagi lah. Kan banyak cara. Kalau laki-laki tuh pinter kan. Karena gini loh, kalau misalnya diomongin nih, terus udah diomongin, bertengkar ini segala macam, terus dimaafin, si cowok pasti bakalan ngerasa akan melakukan lebih dari yang kejadian kemarin. Itu pasti gitu loh. Jadi sabar aja, jangan sampai bertengkar gara-gara orang ketiga gitu. Nunggu suaminya sadar gitu. Ya, Kalau nggak sadar berarti biarlah. Balik lagi di Kalau power of seandainya dua. kalau seandainya suaminya selingkuhnya sama kayak cewek yang sering dipakai orang lain gitu kan, kayak cewek open BO gitu. Itu nanti kalau dapat penyakit kan ditularin ke istri juga loh. Kalau siap untuk pisah, lanjutkan masalahnya. Tapi kalau nggak siap untuk pisah, selesaikan aja. Maksudnya itu selesaikan dengan diri sendiri, jangan sampai suami tahu. Aku gini loh Bang, lihat hubungan rumah tangga ya yang selingkuh kayak gini. Kalau menurut aku, kalau misalnya nggak siap untuk berpisah sama suami, diomongin aja. Berarti Mbak siap untuk dipoligami. Karena laki-laki itu tuh memang kodratnya mencintai wanita tuh nggak bisa satu gitu. Kan wanita sama juga ya. Enggak, wanita nggak gitu. Wanita bisa mencintai satu orang. Sulit lah itu dipercaya. Itu kalau udah bersuami istri biasanya, kalau dia selingkuh, kalau perempuan itu selingkuh berarti ada kurang suaminya yang dia nggak komunikasiin ke suaminya gitu. Itu sistem istri yang selingkuh. Kalau suami ini udah perfect banget nih, istrinya udah kayak apa ya dibilang, udah kayak pokoknya perfect deh gitu kan, cantik, bisa ngurus rumah, bisa ngurus anak, bisa ngurus suami, bisa ngurus pekerjaan, menghasilkan uang juga gitu loh. Jadi perfect lah dibilang sebagai istri. Tetap juga dia selingkuh. Kurangnya di mana coba? Nah itu tadi, kodrat dia nggak bisa mencintai satu wanita. Nah sebagai istri yang satu ini, kalau nggak siap untuk bercerai, harus siap dimadu. Kalau misalnya nggak siap dimadu, ya udah lepaskan suamimu. Kalau emang suamimu lebih mencintai orang lain daripada kamu, gitu loh. Jangan siksa diri sendiri. Lo harus bahagia Mbak. Jadi janda juga menyenangkan kan? Iya, nyindir aku. Jadi janda juga menyenangkan. Jadi janda ini ada. Jadi setelah jadi janda itu kayak keluar dari kandang. Enggak juga. Rasa bahwa mulai ada hal-hal baru berondong mulai datang. Ya dibandingkan tadi kan dikekang sama suaminya terus. Kalau nggak bahagia dalam pernikahan ya kayak gitu. Jadi janda juga nggak asik loh, dipantau sama tetangga, terus juga kasihan anaknya, nggak dapat kasih sayang salah satu orang tuanya. Itu beban dan batin kita tertekan sebagai orang tua lihat anak kayak anak aku kan, nggak bisa. Jadi Saran aku sih gini ya, untuk para mereka yang sudah menikah tapi berada di pernikahan yang sangat toksik ya. Kalau yang biasa-biasa aja masih bisa diperbaiki. Tapi kalau misalnya lihat sifat suaminya merasa kurang yakin dalam pernikahan, baru menikah, terus kayaknya suaminya ini rada-rada lah gitu, maksudnya ada hal yang kemungkinan nanti bakal terjadi perceraian atau apa, itu direm lah, jangan ngebut terus. Maksudnya udah cukup punya anak satu dulu, jangan berpikir jangan berpikir pernikahan itu bakal lama kalau punya suami yang kayak gitu ya, karena orang kan kadang nggak tahan ya. Jadi lebih baik direm dulu, punya anak satu aja dulu. Karena setelah kamu mendapatkan anak dua, nanti kamu berada di fase kamu harus merasa bahwa ini anak ini harus di rumah, harus ada bapaknya gitu kan. Kan mereka berpikir nanti ayah baru belum tentu sayang dengan anak itu ya, gitu loh. Kalau misalnya anak satu itu direm aja dulu, jangan buru-buru punya anak 2, 3, 4, suaminya udah punya kelakuan yang nggak baik tapi kamu tuh tetap punya anak terus. Itu takutnya nanti pas pada saat sudah cerai kamu bakal memohon kepada suami yang toksik itu untuk tetap mempertahankan, untuk bertahan dalam rumah tangga yang sebenarnya sudah kayak ya mungkin sudah nggak bahagia, kehidupannya emang benar-benar nggak harmonis sama sekali gitu loh. Jadi ya itu tadi, dipikir masak-masak, udah cukup anak satu aja dulu gitu. Tapi kalau suaminya baik-baik, normal suami biasanya yang mau nyari nafkah, nggak main judi atau hal lain yang sifatnya tuh baik-baik, nggak apa-apa, punya anak banyak pun nggak masalah, bakal aman gitu loh, ya kan? Karena jangan salah ya, zaman sekarang orang banyak punya anak 2 mereka cerai gitu loh. Sedangkan pada saat itu biasanya sang istri itu mempertahankan anaknya, nggak mau anaknya lepas ke suami, karena menganggap bahwa anak itu yang ngelahirin dia, ya kan?
Tapi jarang sih bapak bisa ngurus anak kecil itu, jarang Bang. Iya benar, berpikirnya kan kayak gitu. Ya, nah kalau sudah kayak gitu, udah pisah nih, si istrinya ini megang dua anak, dan itu kebanyakan kalau udah cerai ya, kalau udah cerai itu sang suami itu 20% yang tetap mau Nafkahi. menafkahin full untuk anaknya ya. Karena mereka tuh ngerasa udah kayak udah lepas aku bujangan lagi gitu loh. Apalagi Itu dia loh. nggak megang anak kan. Nggak megang anak, dia dapat gadis masih bisa dia bikin anak lagi. Ya yang susah siapa, gitu kan? Iya. Makanya itu harus dipikir masak-masak. Itu pengalaman banyak orang dan sudah banyak banget contohnya. Tapi kalau misalnya suami kamu oke dan aman, udah nggak apa-apa, lanjut bikin anak aja terus tiap malam. Karena anak juga itu kan pemberian dan rezeki dari Tuhan ya, nggak boleh ditolak sebenarnya. Cuman kalau karena lihat kondisi di zaman sekarang yang kayak gini, ya itu tadi perlu diterapkan. Ya nggak? Betul. Lanjut ke itu Lanjut lagi. ya. Masih ada. Ada satu lagi nih terakhir. Aku putusin pacarku karena nggak pernah ada waktu untukku, walau hanya sekedar chat. Dia selalu bilang sibuk, padahal aku sayang banget sama dia. Sayang kok diputusin. Aduh gimana sih? Aku pengen balikan tapi dia nggak mau lagi. Gimana nih? Tuh kan, kalau emosi jangan ambil keputusan. Karena itu ya tadi sibuk terus ya. Iya, jadi dia mungkin lagi emosi. Udah deh kita putus gitu. Padahal dia lagi sayang-sayang banget nih sama cowok itu. Terus dia ngajak balikan, terus dia si cowoknya nggak mau lagi. Gimana nih katanya? Ya, Mbak yang mutusin. Gimana itu makanya tadi ya. Kalau lagi emosi, jauhin handphone, duduk, tenang, wudhu. Tapi kadang ada benarnya kalau misalnya cowoknya nggak mau ngechat, itu nggak ngechat tiap hari, misalnya nggak tiap seharian nggak ada ngechat, tapi memang nggak inget. Iya, Emang nggak inget. Kita ini kan sebagai cowok ngerasain ya, kalau kita cinta banget dengan seorang, yang ada di otak kita itu cuma dia. Jadi sibuk apapun chat gitu ya. tapi ada waktunya gitu. Kalau seharian nggak sama sekali berarti memang nggak ada tuh. Tapi kalau dia sibuk pagi sampai sore sibuk, berarti biasanya semalamnya dia nelpon tuh. Kalau dia emang ada rasa cinta. Itu cowok ya, cowok juga gitu. Jadi jangan percaya aja. Ini seharian 2 hari nggak ada ngehubungin, aku nggak mungkin dia lagi sibuk. Nggak juga. Karena cowok itu pasti ada yang diingat, walaupun cuma satu chat setiap hari nanyain kabar itu. Tapi itu memang benar-benar kalau cowok itu mau memulai ngubungin, nelpon atau ngechat itu biasanya memang dia nginget seseorang itu gitu. Ini dari versi cowok nih Mbak. Berarti kalau dari aku, keputusan Mbak benar. Iya, ada benernya memang. Karena ya cowok itu balik itu tadi ya. Kalau dia cinta, sayang, misalnya sesibuk apapun pasti menghubungin. Tapi jangan sampai dia lagi kerja malah kamu ajak telepon, itu yang salah. Intinya kalau misalnya dia sibuk dari pagi sampai jam 8 malam misalnya, berarti jam 9 biasanya dia nelpon tuh. Kalau dia memang sayang, udah capek kerja seharian, pas lagi istirahat tiduran, pasti yang diingat orang yang dicintai itu, orang yang disayang. Tapi kalau tanpa ada menghubungi sama sekali, berarti memang nggak ada rasa, bisa jadi. Udah mulai pudar gitu. Ya udah Mbak, karena udah terlanjur nasi menjadi bubur, ya udah nikmati aja. Semoga dapat pengganti yang lebih baik lagi. Karena cowok di dunia ini bukan cuma satu, ya. Oke, itu tadi solusi dari versi cewek dan versi cowok ya. Dan tentu ini tidak mutlak benar ya, karena setiap orang itu mempunyai versi masing-masing untuk mengartikan tentang apa-apa yang terjadi dalam kehidupan dengan pasangannya ya. Tapi pada umumnya apa yang kita kasih solusi ke kalian tadi, itu yang memang biasanya orang juga bakal ngasih solusinya yang sama seperti itu. Solusi untuk kalian tadi itu kita harapkan bisa memberikan pencerahan buat kalian untuk menyelesaikan kegundahan dan kegalauan dalam diri kalian semuanya ya.